Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Giraldi. Saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama itu ada perusahaan dan lingkungannya. Nah, apa sih perusahaan itu? Nah, perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Nah, kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, diantaranya yaitu manusia, alam, dan modal. Yang selanjutnya yaitu model sistem umum perusahaan. Nah, di sini ada bagan yang artinya sumber daya input masuk ke proses transformasi dan menghasilkan sumber daya output yang berguna bagi manajemen dalam menentukan keputusannya. Nah, yang selanjutnya yaitu aliran sumber daya fisik. Nah, aliran sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pengendalian perusahaan. Yang pertama yaitu standar kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya. Nah, yang kedua yaitu manajemen perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Nah, yang selanjutnya yaitu perusahaan di dalam lingkungannya. Nah, sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sama pentingnya, sebuah perusahaan tidak akan dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu 8 unsur lingkungan. Nah, yang pertama yaitu pemasok atau yang disebut juga vendor. Nah, tugasnya yaitu memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasanya. Yang kedua yaitu customer. Nah, produk dan jasa lalu dipasarkan kepada customer atau pelanggan perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu serikat pekerja atau yang disebut juga labor union. Nah, serikat pekerja adalah organisasi dari para pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Yang keempat yaitu komunitas keuangan atau financial community yang terdiri atas institusi-institusi seperti bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu pemegang saham atau pemilik. Nah, pemegang saham yaitu orang-orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan. Yang keenam yaitu pesaing atau kompetitor. Nah, mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Yang ketujuh yaitu pemerintah atau yang disebut juga dengan government. Nah, baik itu tingkat nasional, provinsi maupun lokal akan memberikan pembatasan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Yang ke-8 yaitu komunitas global atau yang disebut juga global community adalah wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Yang selanjutnya yaitu aliran sumber daya lingkungan. Nah, perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan atau yang disebut juga dengan environment resource flows. Nah, aliran-aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Nah, aliran yang lebih jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Yang selanjutnya yaitu sistem elektronik. Nah, seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan pasti akan dicatat untuk informasi kepada manajemen rantai pasokan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Nah, manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan, namun memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Nah, penggunaan sistem ERP dari vendor yang sama SAP, Oracle, atau produk lainnya oleh para anggota di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif. Di dalam sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar.
Nah, ingat bahwa para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Yang selanjutnya yaitu rantai nilai Porter. Profesor Harvard Michael E. Porter adalah orang yang paling sering dikaitkan dengan topik keunggulan kompetitif. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Yang selanjutnya yaitu margin. Margin, apakah itu margin? Nah, margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Untuk meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Nah, aktivitas dari nilai ini terdiri dari dua jenis, yaitu utama dan pendukung. Yang selanjutnya yaitu dimensi keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama yaitu keunggulan strategis. Nah, keunggulan ini memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu keunggulan taktis. Nah, sebuah perusahaan yang membuat strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Nah, yang ketiga yaitu keunggulan operasional. Nah, keunggulan ini berkaitan dengan transaksi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional itu adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di lintas negara, pasar, produk, dan budaya. Nah, perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Nah, koordinasi adalah sebuah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Nah, perusahaan yang tidak mampu untuk mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara yang bagus secara global, maka tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu keuntungan dari koordinasi. Nah, banyak sekali keuntungan yang diperoleh oleh MNC atau perusahaan multinasional tersebut karena memiliki kemampuan pemrosesan informasi yang baik yang didasarkan pada kemampuan dalam berkoordinasi. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, yang pertama yaitu kendala-kendala politis. Pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan itu berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan itu mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringannya. Yang selanjutnya itu rintangan budaya dan komunikasi. Nah, yang pertama yaitu pembatasan pembelian dan impor piranti keras. Yang kedua yaitu pembatasan pemrosesan data. Yang ketiga yaitu pembatasan komunikasi data. Yang keenam yaitu manajemen pengetahuan. Nah, sumber daya sebuah perusahaan meliputi ada database, fasilitas, informasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi, dan pengguna. Yang selanjutnya yaitu dimensi informasi. Yang pertama yaitu relevansi. Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Nah, yang kedua yaitu akurasi. Pastinya seluruh informasi seharusnya akurat, karena itu sangat menentukan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Nah, informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang. Yang keempat yaitu kelengkapan. Nah, para pengguna selayaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah yang sedang terjadi. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, perencanaan jangka panjang juga dikenal sebagai perencanaan strategis karena
mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan memberikan perusahaan yang paling menguntungkan dalam lingkungannya, serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya yaitu Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. Nah, Chief Information Officer dan Chief Technology Officer adalah manajer dengan tingkat tertinggi yang berada di layanan informasi. Yang selanjutnya yaitu perencanaan strategis bagi perusahaan. Nah, ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam satu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaan tindakan yang sesuai. Komite juga dapat mengambil inisiatif pengambilan keputusan yang ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran perusahaan akan tercapai. Yang selanjutnya yaitu rencana strategis untuk area-area bisnis. Nah, ketika para eksekutif sebuah perusahaan sepenuhnya memiliki komitmen pada perencanaan strategis, mereka melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan rencana strategisnya sendiri. Rencana area bisnis ini akan merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung usaha ketika berusaha mencapai sasaran strategisnya. Yang selanjutnya yaitu strategi planning for information resource, yaitu perencanaan strategi merupakan perencanaan yang paling memerlukan perhatian. Nah, karena memerlukan perkiraan yang matang untuk dapat mencapai tujuan organisasi pada sekarang atau yang akan datang. Nah, gagasan utama ini yaitu adanya hubungan antara tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi harus digunakan untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu contoh rencana strategis sumber daya informasi. Rencana strategis sumber daya informasi telah dikembangkan untuk mendukung rencana strategis bisnis yang disusun dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan misi teknologi informasi, yang kedua sasaran teknologi informasi, yang ketiga lingkup layanan teknologi informasi, yang keempat rencana kerja teknologi informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.